Halo semuanya, untuk minggu ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak ya. Adapun sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak itu adalah sebagai berikut. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0, serta X adalah variabel, maka berlaku yang pertama, jika mutlak dari AX tambah B sama dengan C, dengan syarat C-nya lebih besar sama dengan 0, maka persamaannya itu untuk I pertama adalah AX tambah B sama dengan C. Untuk X-nya lebih besar sama dengan negatif B per A. Dan untuk yang I kedua, persamaannya adalah negatif dari AX tambah B sama dengan C. Untuk X-nya kurang dari min B per A. Kemudian yang kedua, jika mutlak dari AX tambah B-nya sama dengan C, dengan C-nya itu adalah kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal saja untuk lebih memahami sifat-sifat dari persamaan nilai mutlaknya ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang nomor 1, mutlak dari X plus 1 sama dengan 2. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi sifat-sifat dari persamaan nilai mutlaknya. Untuk persamaan nilai mutlak yang ini, kira-kira itu sesuai dengan sifat yang pertama atau sifat yang kedua ya. Untuk persamaan nilai mutlak yang ini, itu sesuai dengan sifat yang pertama. Karena di sini C-nya itu lebih besar sama dengan 0, di mana nilai C-nya itu di sini adalah 2. Sehingga untuk mengerjakan soal yang ini, kita akan gunakan sifat yang pertama. Nah, sekarang kita akan tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Untuk A, itu adalah koefisien dari variabel X. Nah, di sini koefisien variabel X-nya itu adalah 1 ya, karena memang biasanya untuk koefisiennya 1 itu tidak ditulis. Kemudian untuk yang B, itu adalah bilangan atau konstanta yang ada di dalam mutlak. Nah, di sini adalah 1, B-nya, kemudian C-nya itu adalah 2. Yang ini ya C-nya. Nah, selanjutnya untuk I pertama di sini yang X-nya lebih besar sama dengan min B per A. Nah, kita langsung aja ganti B-nya 1, A-nya 1, berarti 1 per 1 hasilnya adalah 1. Sehingga kita tulis persamaannya AX plus B sama dengan C. Nah, berarti di sini kita tulis persamaannya X plus 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X-nya ya. Maka kita akan pindah ruaskan 1 ini. Sehingga X sama dengan 2-nya tetap ditulis. Satunya yang awalnya positif dipindahkan menjadi negatif. Sehingga X-nya sama dengan 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Nah, ini untuk I pertama telah diperoleh nilai X-nya. Kemudian untuk I yang kedua. Untuk I kedua itu X-nya kurang dari min B per A. Berarti X-nya kurang dari min 1. Kita tulis di sini persamaannya itu min AX plus B sama dengan C. Berarti di sini persamaannya itu adalah min X plus 1 sama dengan 2. Nah, di sini agar lebih mempermudah kita menentukan nilai X-nya, kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Untuk yang di ruas kiri, negatif kali negatif 1 hasilnya adalah positif. Sehingga di sini menjadi X plus 1. Kemudian yang di ruas kanannya 2 kali min 1, hasilnya adalah min 2. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian ingin menentukan I pertama, ingat aja C-nya positif. Kalau yang I2-nya, C-nya yang negatif. Kayak gitu ya. Kita akan menentukan nilai X-nya. Tetap di sini min 2. Ini kan awalnya positif ya. Menjadi min 1. Maka X sama dengan min 2 min 1 hasilnya min 3. Kalau misalnya kalian bingung nih, operasi yang kayak gini, negatif 2, negatif 1, ingat aja gini. Punya hutang 2, ngutang lagi 1. Berarti kan hasilnya hutang ya, hutangnya itu jadi 3. Kayak gitu ya.
Sehingga diperoleh di sini untuk himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X-nya itu sama dengan 1, atau ini tanda dalam matematika untuk atau ya, X-nya sama dengan negatif 3. Nah, kayak gini ya. Oke, untuk yang nomor 2-nya, persamaannya itu adalah mutlak dari X plus 4 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang coba perhatikan lagi sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak. Nah, kira-kira untuk persamaan yang ini itu sesuai dengan sifat yang pertama atau sifat yang kedua ya? Untuk persamaan yang ini itu sesuai dengan sifat yang kedua, karena C-nya itu kurang dari 0. Di sini untuk C-nya adalah negatif 1. Sehingga hasilnya itu adalah tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Atau bisa kita tulis itu adalah notasinya ini, himpunan kosong atau yang ini. Jadi dua-duanya tanda dari himpunan kosong ya. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 2 sama dengan 5. Ingat lagi, karena di sini C-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka kita akan gunakan sifat yang pertama. Karena menggunakan sifat yang pertama, berarti di sini ada I1. I1 itu untuk X-nya lebih besar sama dengan min B per A. Sehingga kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Untuk A-nya di sini koefisien dari variabel X, berarti di sini 2. Kemudian untuk B-nya. B-nya di sini negatif 2. Kemudian untuk C-nya adalah 5. Nah, di sini sehingga X-nya lebih besar sama dengan min B-nya min 2 per 2 ya A-nya. Jadi kan negatif per negatif positif ya, 2 per 2 hasilnya adalah 1. Sehingga untuk I pertama X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, kemudian persamaannya itu tetap 2X min 2 sama dengan 5. Nah, karena kita akan menentukan nilai X, maka kita pindahkan dulu nih yang min 2 ini. Pindah ruaskan, berarti di sini tetap 2X sama dengan 5. Ini awalnya min 2, pindah ruas menjadi plus 2. Sehingga di sini 2X sama dengan 5 tambah 2, hasilnya adalah 7. Nah, kemudian ini 7 ya. Sehingga untuk X-nya sama dengan ini kan 2X, artinya 2 kali X. Pindah ruas berarti jadi dibagi. Jadi 7 per 2. Nah, sehingga untuk yang ini, I pertama telah diperoleh. Selanjutnya untuk yang I kedua ya. Untuk I kedua, itu X-nya kurang dari 1. Nah, kalau misalnya tadi I pertama C-nya positif, berarti I kedua C-nya jadi negatif. Sehingga di sini persamaannya menjadi 2X min 2 sama dengan min 5. Kita akan menentukan nilai X-nya, min 2-nya, pindah ruaskan dulu. 2X sama dengan min 5, ini berarti plus 2. Kemudian 2X sama dengan min 5 plus 2, berarti kan punya hutang 5, dibayar 2, berarti sisanya hutangnya 3. Kemudian di sini X sama dengan min 3 per 2. Nah, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian sehingga X-nya sama dengan 7 per 2 atau X-nya sama dengan min 3 per 2.
selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak dari 2x min 3 tambah 6 sama dengan 18. Nah, untuk mengerjakan soal ini, terlebih dulu kita harus mengubah bentuk persamaannya ke dalam bentuk yang ini. AX plus B sama dengan C. Nah, harus kita ubah dulu persamaannya itu. Nah, maka untuk mengubahnya berarti kan kita harus memindah ruaskan 6 ini. Kita tulis lagi di sini, mutlak dari 2x min 3 sama dengan 18. Ini kan awalnya 6-nya positif nih, pindah ruas berarti jadi negatif. Kita tulis lagi, mutlak dari 2x min 3 sama dengan 18 dikurangi 6, hasilnya adalah 12. Nah, di sini bentuknya udah sama, seperti yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batas X-nya. Tapi sebelum itu kita menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Oke, untuk A-nya di sini A-nya 2. Kemudian untuk B-nya sama dengan min 3. Dan untuk C-nya itu adalah 12 ya. Ini min 3, kemudian untuk C-nya sama dengan 12. Nah, di sini karena C-nya lebih besar sama dengan 0, maka kita akan gunakan sifat yang pertama. Nah, untuk menentukan sifat yang pertama, kita harus tentukan batasnya dulu. X-nya sama dengan rumusnya min B per A. Jadi di sini min B-nya min 3 per A-nya 2. Ini kan negatif, kalau negatif positif, sehingga di sini itu menjadi 3 per 2. Oke, nah sekarang karena kita menggunakan sifat yang pertama, maka di sini ada 2 ya, I-nya ada I pertama, dan juga ada I kedua. Oke. Untuk yang I pertama itu untuk X-nya lebih besar sama dengan 3 per 2. Yang ini ya. Jadi kita tulis lagi. Ingat yang dipakai itu yang ini, yang baru. Persamaan yang baru yang ini. Berarti di sini menjadi 2x min 3 sama dengan 12. Kita akan menentukan nilai x-nya. Berarti di sini kita tulis 2x ya. 2x sama dengan 12-nya tetap ditulis. Ini min 3. Pindah ruas menjadi plus 3. Sehingga di sini kita tulis 2x, 12 tambah 3 hasilnya 15. Kemudian x sama dengan 15 per 2. Ini boleh kalian ubah ke dalam bentuk desimal atau bentuknya dalam pecahan juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yang I2-nya. Yang I2 berarti x-nya kurang dari 3 per 2. Nah, ingat kalau misalkan I pertama itu C-nya positif, berarti di I2 itu C-nya negatif ya. Berarti di sini kita tulis 2x min 3 sama dengan min 12. Nah, kemudian dia tulis lagi 2x sama dengan min 12. Min 12 ditambah 3. 2x sama dengan min 12 tambah 3 hasilnya adalah min 9. Kemudian x sama dengan min 9 per 2. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya sama dengan x sedemikian sehingga x-nya itu sama dengan 15 per 2 atau x-nya sama dengan min 9 per 2. Nah, ini ya.
Selanjutnya, untuk contoh soal yang keempat, kita harus menentukan himpunan penyelesaian dari 4 kali mutlak dari 4x min 5 sama dengan 20. Untuk yang ini juga kita harus mengubahnya agar bentuknya itu menjadi seperti berikut. Nah, supaya bentuknya itu menjadi seperti itu, maka kita harus memindah ruaskan 4 yang ada di depan mutlak. C ya. Nah, sehingga di sini kita akan memindah ruaskan 4 kan? Di ruas kirinya itu mutlak dari 4x min 5 sama dengan 20. Nah, ini kan 4-nya awalnya perkalian terhadap mutlak. Pindah ruas berarti dibagi. Nah, selanjutnya mutlak dari 4x min 5 sama dengan 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Nah, ini kan bentuknya udah sama ya, kayak yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Untuk A-nya di sini 4, untuk B-nya itu min 5, dan untuk C-nya itu adalah 5. Karena di sini C-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, yaitu C-nya 5, maka kita akan gunakan sifat yang pertama ya. Nah, untuk menentukan sifat yang pertama, sebelum itu kita akan menentukan batasnya. Rumusnya X sama dengan min B per A. Sama dengan min B-nya min 5 per A-nya 4. Ini negatif, kalau negatif positif, sehingga batasnya itu di 5 per 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan I pertama dan I keduanya ya. Untuk I pertama dulu. Untuk I pertama, untuk X-nya lebih besar sama dengan 5 per 4. Nah, di sini kita gunakan persamaannya yang ini yang baru. 4X min 5 sama dengan 5. Karena kita akan menentukan nilai X-nya, kita pindah ruaskan dulu yang min 5 ini. 4X sama dengan 5 ditambah 5. Ini kan awalnya 5-nya negatif ya. Pindah ruas jadi positif. 5 tambah 5 hasilnya 10. Nah, kemudian kita pindah ruaskan 4. X-nya sama dengan 10 per 4. Ini untuk I pertama, kemudian kita akan menentukan I yang kedua. Untuk X-nya kurang dari 5 per 4. Nah, di sini ingat kalau misalkan I pertama C-nya positif, berarti di sini yang I kedua C-nya negatif. 4X min 5 sama dengan min 5. Kemudian 4X sama dengan min 5 ditambah 5. 4X sama dengan, ini min 5 tambah 5 hasilnya 0. X sama dengan 0 per 4. 0 dibagi 4 hasilnya adalah 0. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya X, demikian sehingga X-nya sama dengan 10 per 4 atau X-nya sama dengan 0. Selanjutnya untuk contoh soal yang kelima, di sini kita harus menentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikali mutlak dari min 5X tambah 4 dikurang 2 sama dengan 16. Nah, di sini kita harus ubah juga bentuknya itu menjadi mutlak dari AX plus B sama dengan C. Nah, untuk mengubahnya berarti kita harus memindah ruaskan 2 dan juga min 2. Kita pindah ruaskan yang min 2 dulu ya, sehingga di sini itu tetap 2 kali mutlak dari min 5X tambah 4
Nah, sama dengan 16. Nah, ini awalnya min 2, pindah luas menjadi plus 2. Sehingga di sini menjadi 2 kali mutlak dari min 5x tambah 4 sama dengan 18. Nah, sekarang baru kita pindah luaskan 2. Mutlak dari min 5x tambah 4 sama dengan 18 per 2. Sehingga diperoleh mutlak dari min 5x tambah 4 sama dengan 9. Nah, di sini untuk A-nya sama dengan min 5, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 9. Karena C-nya lebih besar sama dengan 0, maka kita akan gunakan sifat yang pertama. Kita tentukan dulu batasnya ya. Rumusnya X sama dengan min B per A. Sama dengan min B-nya 4, A-nya min 5. Di sini negatif, bagi negatif positif ya. Sehingga diperoleh menjadi 4 per 5. Selanjutnya kita akan menentukan I1 dan I2-nya ya. Untuk I1 dulu. Nah, untuk yang I1 berarti di sini X-nya itu lebih besar sama dengan 4 per 5 ya. Lebih besar sama dengan 4 per 5. Sehingga kita gunakan yang ini persamaannya. Min 5x tambah 4 sama dengan 9. Kita pindah luaskan 4 dulu. Di sini min 5x sama dengan 9 dikurang 4 ya. 9 dikurang 4 min 5x sama dengan 9 dikurang 4, hasilnya itu adalah 5. Maka untuk nilai x-nya sama dengan 5 per negatif 5. X-nya sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan I2. Untuk X-nya kurang dari 4 per 5. Tulis lagi di sini min 5x tambah 4 sama dengan negatif 9. Min 5x sama dengan negatif 9, negatif 4. Min 5x sama dengan min 13. Di sini X sama dengan min 13 per min 5. Sehingga X-nya ini negatif bagi negatif positif ya. Sama dengan 13 per 5. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya sama dengan X. Demikian sehingga X-nya itu sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 13 per 5. Nah, oke, untuk selanjutnya contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ke-6. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak dari 2x plus 1 sama dengan mutlak dari x min 2. Nah, di sini kita akan misalkan 2x plus 1 sebagai A dan x min 2 sebagai B. Sehingga di sini menjadi mutlak A sama dengan mutlak B. Nah, kalau misalkan ada bentuk soal kayak gini, kita harus kuadratkan kedua ruasnya. Mutlak A dikuadratkan hasilnya A kuadrat. Kemudian, untuk mutlak B dikuadratkan hasilnya adalah B kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan buat ruas kanannya itu menjadi 0. Caranya adalah dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan B kuadrat. Sehingga diperoleh menjadi A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan 0.
Nah, selanjutnya kita akan menentukan faktor dari A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk faktornya itu adalah A plus B A plus B A min B. Nah, ini sama dengan 0. Ini adalah faktornya. Nah, sehingga kalau misalkan ada soal bentuknya seperti ini, kalian cukup gunakan rumus yang ini saja. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan nilai A dan B-nya yang tadi dimisalkan. Oke, di sini kita substitusikan. A-nya itu adalah 2x plus 1 ditambah B-nya x min 2. Kemudian, ini kan A plus B, kemudian untuk A min B-nya berarti 2x plus 1 dikurang x min 2. X min 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita operasikan ya. 2x tambah x hasilnya 3x. Kemudian 1 tambah min 2 hasilnya adalah min 1. Nah, selanjutnya untuk yang ini 2x plus 1. Nah, ini kita kalikan dulu. Negatif kali x hasilnya min x. Kemudian negatif kali min 2 hasilnya positif 2. Sama dengan 0. Kita tulis lagi 3x min 1 3x min 1 2x dikurang x hasilnya x. 1 tambah 2 hasilnya 3. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai x-nya. Untuk x yang pertama 3x min 1 sama dengan 0. Sehingga 3x sama dengan 0 ditambah 1. 3x sama dengan 1, maka x sama dengan 1/3. Kemudian untuk nilai x1 lagi, x plus 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 dikurang 3. Maka x-nya sama dengan min 3. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya, x sedemikian sehingga x-nya itu sama dengan 1/3. 1/3 atau x-nya sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan soal latihannya. Sampai sini untuk materi minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.